Nah, contoh soal, misalkan sebuah tangki berbentuk silinder memiliki tinggi 20 meter dan jari-jarinya 7 meter. Jika tangki diisi air hingga penuh dalam keadaan terbuka, maka gaya rata-rata pada dasar tangki adalah berapa? Ini dibiasakan kalau mengerjakan soal dituliskan diketahuinya, kemudian ditanya dan dijawabnya. Diketahui tingginya 20 meter ya, maka hanya adalah 20. Jari-jarinya adalah 7 meter atau R-nya adalah 7 meter. Nah, kemudian kita cari dulu luasannya, luas penampang silindernya ya. Kalau kalian lihat silinder itu alasnya bentuknya kan lingkaran. Maka di sini kita pakai A-nya adalah persamaan untuk menentukan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Pi nilainya adalah 22/7 dikali dengan 7 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 154 meter kuadrat. Ditanya gaya atau F-nya. Nah, dijawab. Kita tentukan dahulu tekanan pada dasar tangki ya, atau tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian pada keadaan terbuka, maka P0-nya itu kita pakainya 10/5 ya, karena dia keadaan terbuka. Kemudian tekanan pada dasar tangki itu sama dengan tekanan hidrostatis. Kita pakai persamaan untuk tekanan hidrostatis ya, yaitu Rho dikali G dikali H. P0-nya adalah 10/5 ya, aslinya tadi 1 kali 10/5. Satunya kita abaikan tulisannya ya, kita pakai 10/5. Ditambah 1000 ya, ini massa jenis air ya, kan air nih. Air itu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali dengan gravitasinya adalah 10, kemudian dikali dengan kedalamannya ya. Kenapa kok kedalamannya 20? Sedangkan di sini kita pakainya kata-kata tinggi. Nah, kalau kamu lihat tangki diisi air hingga penuh ya, maka kedalamannya itu sama dengan tingginya, yaitu 20. Sudah, ini tinggal dihitung saja, nanti ketemu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau ini satuannya diganti Pascal juga sama ya, 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini baru ketemu tekanannya. Nah, sekarang kita mau cari gayanya. Kita ingat lagi hubungan tekanan, gaya, dan luas penampang ya. P itu sama dengan F dibagi A. Nah, ini kalau kita kali silang ke sana ya, maka kita dapatkan F-nya adalah P dikali A. P-nya tinggal kita masukkan saja, A-nya dimasukkan, maka ketemu hasilnya adalah 4,62 kali 10 pangkat 7 Newton. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu hukum pokok hidrostatika. Nah, jadi hukum pokok hidrostatika ini menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis, dia memiliki tekanan mutlak yang sama. Nah, misalkan ini saya punya sebuah pipa U, gitu ya. Ini diisi oleh dua cairan yang berbeda, yaitu ada air, kemudian minyak, ya. Minyaknya itu pada salah satu pipanya. Nah, sesuai hukum pokok hidrostatika, maka ketinggian cairan pada kedua kaki tidak akan sama. Ya, kalau di sini hukum pokok hidrostatika kan menyatakan kalau zat cairnya sejenis, maka tekanan mutlaknya sama. Nah, ini pada pipa U ini diisi oleh dua cairan yang tidak sejenis. Maka nanti akan ada perbedaan ketinggian di sini. Nah, pada bidang batas yang melalui titik A pada kaki kanan dan titik B pada kaki kiri, zat cairnya ini masih sejenis ya, masih sama-sama air. Nah, maka sesuai hukum pokok hidrostatika, tekanan di kedua titik ini ya, di titik A dan titik B ini adalah sama. Ya, tekanan mutlaknya itu sama. Maka kita tuliskan PA sama dengan PB. Kalau kita ingat tadi tekanan mutlak itu kan P0 ditambah Rho GH ya. Nah, di sini sama-sama P0, sini juga P0. Maka kalau sama-sama P0, P0-nya dihilangkan, dieliminasi. Tinggal Rho GH sama Rho GH. Cuman ini untuk Rho A, berarti kita pakainya massa jenis yang minyak ya. Minyaknya, kemudian dikali G, dikali H2. H2 itu ketinggian minyaknya terhadap titik A. Kedalaman dari
minyaknya terhadap titik A, kemudian rho 1 ini adalah zat airnya, dikali dengan H1. Ya, H1 itu jarak permukaan airnya sampai ke titik B. Kita dapatkan H1-nya adalah rho 2 dikali H2 dibagi rho 1. Nah, perbedaan ketinggian permukaan minyak dan air pada kedua kaki adalah delta H sama dengan H2 min H1. Jadi kita kalau menotasikan perbedaan atau selisih, kita pakainya tanda segitiga. Ini bacanya adalah delta. Nah, kemudian paradoks hidrostatik ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada dasar sebuah bejana tidak tergantung pada bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam bejana, tetapi dia tergantung pada luas dasar bejana, tinggi zat cair di atas bejana, dan massa jenis zat cair atau rho di dalam bejana. Ya, misal saya punya sebuah wadah seperti ini ya, diisi air gitu. Nah, maka tekanan A, tekanan B, tekanan C, dan tekanan D ini nilainya adalah sama ya. Jadi tidak bergantung pada bentuknya, kemudian tidak bergantung juga pada jumlah zat cair dalam bejana. Nah, kalau kalian lihat ini A sama C. A-nya ini kan kelihatan lebih besar, C-nya lebih lebih sedikit, lebih sempit gitu ya. Dan ternyata ketekanannya itu sama. Nah, ini ada contoh soal, misalkan di dalam sebuah bejana berhubungan, salah satu kakinya berisi air. Ya, kalau tadi Miss Elvira bilang itu massa jenis air adalah 1000, tetapi kalau 1000 itu satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3 ya. Kalau dibuat satuan CGS, maka massa jenis airnya adalah 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian kaki lainnya berisi minyak. Massa jenis minyak ini adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, jika tinggi minyaknya itu 25 cm diukur dari bidang batas air dan minyak, tentukan selisih tinggi permukaan keduanya. Ya, ditulis dulu yang diketahui. Massa jenis airnya adalah 1 gram per cm pangkat 3. Massa jenis minyaknya adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Kemudian ketinggian minyaknya atau HM-nya ya, ini sama dengan 25 cm. Ditanya selisih ketinggiannya atau HM dikurangi HA gitu ya. Nah, kita terapkan ini hukum utama hidrostatisnya tadi. Jadi, kalau kita tadi melihat rho GH ya, rho GH sama dengan rho GH. Ingatlah kalau G itu adalah tetapan, sebuah konstanta ya, gravitasi. Gravitasi bumi kalau tidak diketahui di soal, dia nilainya 10. Nah, karena sama-sama 10 gitu ya, maka G-nya itu bisa dihilangkan, kan dicoret gitu ya, bisa dibayangkan sendiri. Menyisakan rho A dikali HA sama dengan rho M dikali HM. Nah, kita masukkan rho A-nya ini 1 gram cm pangkat 3. Dimasukkan 1, HA-nya kita mau cari dulu, kemudian rho M-nya adalah 0,8 dikali dengan 25. Nah, kalau mengalihkan ini jangan lupa memperhatikan satuan ya. Ini berhubung karena massa jenisnya sudah dalam senti juga, dan ketinggiannya juga senti, maka dia bisa dikalikan. Misal, kalau di soal ini satuannya bukan senti, tetapi meter. Ini diubah dulu, ya, sesuai dengan massa jenisnya. Massa jenisnya untuk dimensi panjangnya menggunakan sentimeter ya. Jadi, kalau hanya disesuaikan saja satuannya. Nah, maka dengan demikian diperoleh bahwa HM dikurangi HA itu adalah 25 dikurangi 20, nilainya 5 cm gitu. Kemudian ini ada alat ukur tekanan gas ya. Nah, ini adalah gambar untuk manometer. Ini prinsipnya manometer ya. Misalkan di gambar A. Gambar A ini adalah tabung U yang diisi cairan setengahnya. Dengan kedua ujungnya itu terbuka ya. Ternyata ketika kedua ujung ini terbuka, dia terisi cairan dengan ketinggian yang sama. Sedangkan misalkan ini pada gambar B diberikan tekanan positif ya, tekanan positif terhadap salah satu sisinya, maka cairan ini akan tertekan ke bawah ya, ke bawah sehingga mendorong
air di sisi satunya lagi, sehingga di sisi satunya dia airnya naik. Nah, sedangkan di gambar C, kalau dia salah satunya dibuat keadaan vakum, maka cairan akan meningkat pada sisi yang di dekat vakumnya. Kemudian yang lainnya akan turun, ya, cairannya akan turun. Nah, perbedaan pada ketinggian atau H ini merupakan penjumlahan hasil pembacaan di atas dan di bawah angka 0 yang menunjukkan adanya tekanan. Contohnya di gambar B. Kalau H seperti ini, ya, berarti hanya berapa ini? Hanya adalah 6, ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini ada manometer, ya. Manometer tadi itu bisa dibedakan alatnya menjadi dua. Ada manometer terbuka, kemudian ada manometer tertutup. Ya. Di manometer yang terbuka skemanya seperti ini. Misalkan ini tadi ada pipa U, ya. Pipa U dia diisi dengan cairan, kedua ujungnya dia terbuka. Nah, ternyata ketinggiannya itu sama, tetapi ketika dia disatukan dengan sebuah gas, gitu ya, sebuah tempat gas ini memberikan tekanan sebesar P gas. Nah, ternyata cairannya akan terdorong nih, ya, terdorong sehingga naik pada salah satu sisinya. Nah, untuk mencari nilai dari P gas ini bisa digunakan persamaan P gas sama dengan P0 ditambah rho GH. Dengan P gas ini adalah tekanan gas dalam tabung, P0-nya adalah tekanan udara luar, kemudian rho-nya adalah massa jenis fluida, H-nya adalah selisih ketinggian fluida. Nah, tadi ada manometer terbuka, sekarang ada manometer yang tertutup. Ya. Kalau tertutup berarti ujungnya itu ditutup, ya. Prinsipnya hampir sama. Nanti kita dapatkan persamaan untuk manometer yang tertutup adalah P gas itu sama dengan rho GH. Jadi tekanannya itu sama dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, kemudian alat yang kedua itu adalah alat barometer, ya. Ini yang saya tampilkan adalah barometer air raksa, ya. Jadi barometer air raksa ini terbuat dari tabung kaca lurus yang disegel pada salah satu ujungnya. Ujung tabung yang terbuka diletakkan tegak dalam semacam piring, dikenal dengan reservoir. Ini diisi dengan air raksa. Barometer air raksa ini mengukur tekanan atmosfer dengan menyeimbangkan berat merkuri dengan berat udara di sekitarnya. Nah, bagian kosong di tabung, bagian atas ini dia menciptakan efek vakum. Kemudian level air raksa di dalam tabung akan naik saat berat merkuri lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Sebaliknya, ketika air raksa memiliki berat lebih besar dari tekanan atmosfer, maka level air raksa dalam tabung akan turun.